Halo semua, apa kabar? Hari ini saya akan membahas materi teks editorial kelas 12 SMK jenjang SMA. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa like, subscribe, and comment. Jika konten ini menurut kamu berguna atau bagus, jangan lupa dibagikan ya, supaya teman-teman tahu tentang materi teks editorial. Terima kasih. Oke, hari ini materi kita adalah teks editorial kelas 12. Apakah adik-adik atau anak-anak sekalian sudah pernah melihat atau menulis teks editorial? Jika belum, mari kita membahas tentang teks editorial. Ini ada sebuah gambar atau contoh teks editorial. Coba sebelum kita masuk ke pengertian teks editorial, adik-adik atau ananda sekalian, analisis terlebih dahulu gambar berikut dan tuliskan di buku catatan. Jika sudah, mari kita membahas pengertian teks editorial. Editorial adalah artikel pokok atau rubrik dalam surat kabar, sedangkan teks adalah wacana atau tulisan. Jadi, teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur atau penulis koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita, aktual atau sedang jadi sorotan, fenomenal dan kontroversial, atau menimbulkan perbedaan pendapat. Teks editorial disebut juga tajuk rencana atau rubrik. Jadi, teks editorial biasanya terdapat di majalah, koran, atau buletin yang berisikan berita hangat yang sedang dibicarakan atau yang baru terjadi. Selanjutnya, teks editorial mempunyai tujuan, yaitu 1. Teks editorial bertujuan mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan atau sedang terjadi di kehidupan sekitar. Contohnya, kejadian yang terjadi beberapa waktu ini yaitu mengenai Omnibus Law. Jadi pada teks tersebut membahas tentang Omnibus Law dan mengajak masyarakat untuk memahami tentang Omnibus Law. Yang kedua, teks editorial bertujuan untuk memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Dan juga teks editorial bermanfaat untuk memberikan informasi kepada pembaca. 2. Bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca. Yang ketiga, teks editorial terkadang mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak, memberikan asumsinya mengenai masalah tersebut. Setelah kita mengetahui tujuan dan manfaat dari teks editorial, saya akan menjelaskan mengenai fungsi teks editorial, yaitu 1. Fungsi tajuk rencana umumnya menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat. Yang kedua, memberikan latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Yang ketiga, terkadang ada analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi. Yang keempat, meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Jadi, kesimpulannya, pada teks editorial ini berkaitan dengan masyarakat atau dampak bagi masyarakat sebagai alat atau media pemberi informasi. Jadi, pada teks editorial berfungsi untuk mengajak masyarakat mengetahui permasalahan yang ada dan mengajak masyarakat untuk memberikan tanggapan dari permasalahan tersebut. Jadi, kita sudah mengetahui apa tujuan, manfaat, dan fungsi dari teks editorial. Pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri teks editorial atau opini. Ciri-cirinya yaitu 1. Tema tulisannya selalu hangat atau sedang berkembang dibicarakan secara luas oleh masyarakat, aktual dan faktual. Kedua,
bersifat sistematis dan logis. Yang ketiga, tajuk rencana merupakan opini atau pendapat yang bersifat argumentatif atau argumentasi pendapat. Yang keempat, menarik untuk dibaca karena penggunaan kalimatnya yang singkat, padat, dan jelas. Yang kelima, gaya penulisan editorial hampir sama dengan ragam artikel atau karya ilmiah, yakni eksposisi. Jika kalian sudah pernah mempelajari teks eksposisi, kalian akan mengetahui bagaimana itu teks eksposisi. Selanjutnya ada strategi pengembangan mengikuti beragam pola, seperti contoh proses sebab akibat, klarifikasi, definisi analisis, komparasi, dan kontras. Yang selanjutnya yang terakhir, dilihat dari isinya, editorial yang bersifat ekspositoris, berisi tesis atau pernyataan umum, diikuti oleh argumentasi secukupnya, dan diakhiri dengan penegasan ulang atas argumentasi secukupnya, dan diakhiri oleh penegasan ulang atas argumentasi tersebut. Dari ciri-ciri tersebut, kita dapat membuat struktur teks editorial. Struktur teks editorial terdiri dari yaitu pernyataan, pendapat, atau tesis. Biasanya ini menjelaskan tentang mengapa kamu membahas tentang topik tersebut, apa yang terjadi. Yang kedua, argumentasi, pendapat. Pendapat dari kejadian tersebut. Di situ penulis mengeluarkan pendapatnya mengenai permasalahan yang terjadi atau yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Yang ketiga ada pernyataan atau penegasan ulang pendapat atau reiteration atau kesimpulan dari permasalahan tersebut. Penulis juga memberikan atau mengajak pembaca untuk memberikan pendapatnya atas kejadian yang sedang terjadi dari teks editorial. Setelah mempelajari struktur teks editorial, sebaiknya kita memahami kaidah kebahasan teks editorial sebelum kita membuat teks editorial. Adapun kaidah kebahasan teks editorial yaitu 1. Menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban atau jawabannya sudah diketahui oleh pembaca tersebut. Yang kedua ada menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi khalayak untuk mencernanya. Maksudnya yaitu menggunakan kata-kata yang umum atau tidak baku. Yang ketiga ada menggunakan kata ganti petunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Kata ganti petunjuk contohnya kemarin, di Jakarta, di sekolah, saat hari kemerdekaan 17 Agustus. Yang keempat, banyak menggunakan konjungsi kaulisasi. Konjungsi ini menyebutkan adanya alasan atau penyebab dari suatu kejadian yang menimbulkan akibat. Konjungsi ini ditandai dengan kata karena. Pembahasan terakhir yaitu cara membuat teks editorial. 1. Yaitu menentukan topik. Maksudnya yaitu tentukan judul atau topik yang akan kamu bahas. Biasanya topik atau judul ini berasal dari kejadian yang sedang dibicarakan atau hangat-hangatnya terjadi. Yang kedua, mengumpulkan data. Mengumpulkan data maksudnya yaitu teks editorial memiliki dua penunjang yaitu fakta dan opini. Di dalam berita tidak boleh adanya dugaan, harus memiliki kejelasan dan bukti sehingga berita tersebut dapat diyakini oleh pembaca. Yang ketiga, menyesuaikan topik. Setelah kamu menentukan topik dan mengumpulkan data, kamu akan mensinkron
tentang data tersebut dengan topik yang akan kamu tulis. Yang keempat yaitu editing. Editing itu maksudnya adalah mengedit atau menyesuaikan kembali pada tahap terakhir sebelum kamu membuat teks editorial. Sebelum teks editorial kamu tuh berakhir, memperbaiki dari kaidah kebahasaan strukturnya. Oke, kita telah sampai di pembahasan terakhir, yaitu tadi tentang cara membuat teks editorial. Tadi kita sudah membahas dari pengertian, struktur, kaidah, manfaat, tujuan, fungsi, dan terakhir cara membuat teks editorial. Dan terakhir saya akan memberikan latihan mengenai teks editorial. Di sini ada 5 soal, silakan dikerjakan di buku latihan. Oke, terima kasih buat waktu telah menonton video saya. Jangan lupa like and subscribe video saya. Dan jika bermanfaat, silakan dibagikan kepada teman-teman lain. Jangan lupa untuk follow IG saya. Terima kasih dan salam.